Halo teman-teman semua, terima kasih. Hari ini kita telah belajar tentang nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Terus kali ini kita akan menjelaskan tentang tabel analisa kegiatan dari pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah yang memiliki output peta dan kajian analisis penatagunaan tanah yang diselesaikan dalam waktu 3 hari. Pada kegiatan yang pertama yaitu melayani pemohon yang datang ke loket yang membutuhkan informasi tentang layanan penatagunaan tanah memiliki substansi nilai kolaboratif, yaitu saya mempersilakan pemohon untuk menjelaskan tentang keperluannya, yaitu mencerminkan kode perilaku yang pertama. Yang kedua yaitu saya menghubungi dan berkoordinasi dengan seksi P2 kalau saya belum paham akan jawaban dari pertanyaan dari pemohon terkait layanan penatagunaan tanah. Itu merupakan kode perilaku yang kedua. Kemudian saya menggunakan media sosial seperti brosur untuk menjelaskan informasi layanan penatagunaan tanah yang mencerminkan kode perilaku yang ketiga. Petugas loket menginput data permohonan layanan ke dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan atau biasa disebut KKP, kemudian diterbitkan surat perintah setor atau biasa disebut SPS. Operatifnya yaitu pertama, petugas loket berkoordinasi dan bekerja sama dengan seksi 3 dalam penginputan data permohonan menggunakan informasi dari pemohon ke dalam sistem komputerisasi pertanahan atau KKP hingga diterbitkan surat perintah setor atau SPS secara tepat sesuai prosedur, merupakan cermin kode perilaku pertama. Selanjutnya, saya menghubungi petugas loket ketika data pemohon, misalnya KTP tidak terbaca dengan jelas, agar dimintakan kembali KTP yang jelas, yang merupakan cerminan kode perilaku kedua. Selanjutnya, dalam penginputan data pemohon, saya menggunakan komputer kantor, yang merupakan cerminan kode perilaku ketiga. Adapun tahapan ketiga yaitu bidang penataan dan pemberdayaan di kantor wilayah atau seksi penataan dan pemberdayaan di kantor pertanahan memproses permohonan dan melakukan pengolahan data secara spasial menggunakan data NPGT atau menggunakan peta pendukung lain seperti RT RW, LSD, dan PIP. Adapun nilai kolaboratifnya yaitu pertama, ketika jumlah pemohon layanan analisis penatagunaan tanah tinggi, maka saya akan meminta bantuan rekan kerja untuk membagi tugas agar semua layanan selesai tepat waktu, yang merupakan cerminan kode perilaku pertama. Selanjutnya, analisis penatagunaan tanah harus terkandung informasi tata ruang sehingga saya harus berkoordinasi dengan DPUPR bidang penataan ruang terkait data RT RW yang merupakan cerminan kode perilaku kedua. Selanjutnya, saya memanfaatkan sumber daya berupa laptop kantor dan informasi dari petugas loket untuk memproses permohonan dan melakukan pengolahan data secara spasial yang merupakan cermin kode perilaku ketiga. Pada tahapan keempat, kontrol kualitas. Pada tahapan ini, peta yang sudah disiapkan untuk layanan peta analisis penatagunaan tanah dilakukan kontrol kualitas oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan. Nilai kolaboratif yang pertama, saya berpartisipasi aktif melaporkan hasil analisis penatagunaan tanah kepada KASI sebagai cerminan kode perilaku 1. Yang kedua, saya menjelaskan serta memaparkan seluruh hasil tersebut tanpa ada yang ditutupi untuk selanjutnya dilakukan kontrol kualitas agar apabila ada perbaikan bisa ditindaklanjuti sebagai cerminan kode perilaku kedua. Yang ketiga, saya menggunakan aplikasi pemetaan langsung ketika memang membutuhkan penjelasan yang mengharuskan tampilan yang lebih interaktif sebagai cerminan kode perilaku ketiga. Tahapan yang kelima, pencetakan peta analisis penatagunaan tanah apabila jenis layanan yang dimohon dalam format non-multimedia. Nilai kolaboratif yang pertama, saya meminta bantuan rekan kerja ketika menemui kendala pada saat mencetak peta, agar penyelesaian pencetakan hasil analisis selesai tepat waktu. Ini merupakan cerminan kode perilaku 1. Kemudian, saya menerima masukan rekan kerja untuk membagi tugas dalam pencetakan peta analisis yang harus segera diselesaikan. Ini merupakan cerminan kode perilaku 2. Dan yang ketiga, saya menggunakan printer kantor yang memiliki kualitas bagus agar hasil cetak jelas dan terbaca dengan baik sebagai cerminan kode perilaku 3. Tahapan ke-6, penyerahan data
pada pemohon sesuai dengan jenis layanan dan format peta yang dimohon. Nilai kolaboratif yang pertama, saya berkoordinasi dengan petugas loket untuk menghubungi pemohon karena hasil analisis penatagunaan tanah telah selesai dan bisa diambil. Ini merupakan cerminan kode perilaku 1. Kemudian, peta dan kajian analisis PGT merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak, yaitu pemohon, petugas loket, kepala seksi, dan pelaksana di seksi penataan dan pemberdayaan, di mana ini merupakan kode perilaku kedua. Selanjutnya, memberikan hasil analisis penatagunaan tanah kepada pemohon dan menjelaskan bagaimana hasilnya sebagai bentuk dari kode perilaku 2. Dan yang terakhir, dalam tuntutan pelayanan yang tinggi, saya dan rekan kerja di seksi 3 bekerja sama untuk meminta bantuan dari petugas loket untuk membantu dalam penyerahan peta yang dimohonkan, di mana ini merupakan cerminan kode perilaku ketiga. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah sejalan dengan visi Kementerian ATR BPN, yaitu terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Pelayanan pertanahan, analisis penatagunaan tanah juga mendukung misi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Misi 1 yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan. Dan misi 2 yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pertanahan dan tata ruang. Penguatan nilai organisasi, kegiatan pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah. Berdasarkan Kepmen 119/SKOT02/5/2020, terdapat 3 nilai yang harus diwujudkan. Yang pertama, nilai melayani diwujudkan dengan melayani masyarakat dalam hal bersikap ramah dan sopan pada saat pemberian informasi pelayanan peta dan kajian analisis penatagunaan tanah. Untuk nilai yang kedua, profesionalisme diwujudkan dalam hal bekerja sama, bekerja cerdas dengan rekan kerja untuk menuntaskan pekerjaan pelayanan pertanahan analisis penatagunaan tanah. Untuk nilai yang ketiga, yaitu nilai terpercaya, diwujudkan dalam hal bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan oleh atasan, patuh terhadap aturan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah. Untuk petunjuk teknis layanan peta analisis penatagunaan tanah terdapat pada nomor 9 Juknis 500 NP0301-1/2025. Oke, terima kasih teman-teman atas kontribusinya dalam pengisian tabel ini. Dengan terisinya semua tabel ini, kita sudah berhasil analisis semua tahapan ternyata memiliki keterkaitan substansi, yaitu nilai berakhlak. Cukup sekian, terima kasih teman-teman.